Ini aja airnya banyak sekali. Sangat jernih ya. Nih, akar-akarnya. Iya ya. Jadi Sama rata-rata akarnya dia tuh. akarnya bisa keluar semua Mas ya. Tuh. Cuaca ketika musim kemarau kita sama sekali nggak menggunakan dolomit. Ketika musim penghujan 1 bulan sekali kalau hujannya ekstrem. Kalau hujannya mungkin 3 hari sekali baru hujan, mungkin ya 2 bulan sekali. Bisa King, jaya, jaya, jaya. Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel Pits of King bersama saya Mr. Mangkeng. Apa kabar saudaraku? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat selalu, apapun aktivitasnya, mari kita semangat dalam menjalaninya. Oke saudaraku, di video kali ini saya sudah ketemu dengan Mas Andi ya, masih di kebunnya Mas Andi. Saya akan tanya dulu, mungkin dari lahan dulu kali ya. Lahannya seberapa lebar, kemudian pas lagi ngerintis mau nanamnya itu seperti apa, Jumlah tanamannya. terutama ya. Oke saudaraku, tonton terus ya dan ikutin terus videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share-nya. Halo Mas Andi, panas nggak pakai baju babat-babat ini? Iya. Gimana? Saya mau tanya nih ya, sebenarnya ya mungkin biar saudara kita juga banyak yang tahu ya, nanam alpukat di lahan gambut ya, dan air sebegini tinggi. Ini kalau boleh saya tanya dulu dari lahan ya. Ini lahannya sekitar berapa hektar Mas? Kurang lebih 6,5 hektar. 6,5 hektar. Coba berarti dari ujung sawit ini ya? Iya. Sampai ujung tower sana. Ujung ini panjangnya ya, ujung tower itu ya? Iya. Oh, jadi sampai 6,5 hektar. ujung tower itu ya saudaraku, 6,5 hektar. Nah, terus ini kenapa sih kok ditanamin alpukat gitu loh Mas? Iya. Di lahan yang seperti ini? Saya ini sedikit apa ya, ngelihatnya ini terlalu ekstrim gitu ya. Tadinya kan gini, ini kan tadinya rawa. Bulan ini ada galian kolam ini, rencana kan mau bikin pemancingan umum. Nah, di situ karena zat asamnya tinggi, jadi air itu kan asam, asamnya tinggi, jadi ikan nggak ada yang hidup. Nggak ada yang hidup. Terus kita timbul pemikiran gini, lahan seluas ini untuk apa kan gitu. Jadi saya dengar alpukat itu kan menjanjikan. Jadi di situ kita iseng-iseng mencoba gitu. Tadinya di planter bag, jadi saya turunin di sini. Nah, untuk media tanam yang jelas kita nggak bisa pakai media setempat. Oke saudaraku, tonton terus ya, jangan di skip. Ini informasi penting banget ya buat saudaraku semua yang ingin menanam alpukat terutama. Karena di video ini saya khusus menanya lahan sudah dijelaskan ya, 6,5 hektar. Terus yang kedua, ini lahan gambut dan berair. Jadi yang saya ingin tanyakan itu, kok bisa Mas Andi itu nekat nanam alpukat di lahan yang seperti ini? Oh iya. Jadi seperti itu. Jadi awal mau nanam itu cara muka lahan ini terutama, dan pastinya kan di sini dulunya seperti apa? Dulunya nih bisa dikatakan bukan gelam ya, gelam. Jadi cenderung tanaman-tanaman rawa yang hidup itu kan. Jadi Di babat apa di sapator bagaimana? dibabat dulu. Habis itu kayaknya kalau dikerjain manual kayaknya nggak apa ya, Nggak yakin nggak selesai yakin gitu? nih selesai gitu kan. Jadi kita melibatkan sapator. Tapi tidak semua di ekskavator gitu ya? Tidak, cuman kita Sebagian tertentu aja jalan gitu ya? yang di ini. Kok apa begitu buka lahan ini kemudian mau menanam ini, apa sih yang membuat kok yakin ditanamin alpukat bisa tumbuh gitu loh? Oh ya. Dari mana itu? Modal keyakinan aja atau tergiur oleh harga alpukat yang sangat menjanjikan? Nah, di sini Yang jelas tergiur oleh harga. Mas, ini tadi kan sudah dijelaskan ya sama Mas Andi bahwa keinginan besar dia menanam alpukat dan semangatnya luar biasa. Lahan seperti ini ditanamin alpukatnya, disulap
kemudian ditanamin alpukat, jadi sangat-sangat ekstrim. Nah di sini saudaraku bisa lihat nih, pohon nanas saja ditanam nih seperti ini. Kok bisa ditanamin pohon nanas nih, ceritanya gimana nih Mas Andi? Ya tujuannya ini, tujuannya biar manfaatin lahan kosong. Satu, kedua ini kan tanahnya miring ini, harapannya kan nggak longsor gitu loh. Oh jadi tanah yang ke bawah air Ya nggak langsung ke bawah, lari tapi ke bawah ketahan gitu. di sini, dan harapan kedepannya tanah di sini bisa tinggi gitu ya. Bisa tinggi, bisa rata. Itu sangat masuk saudaraku, dengan meninggikan tanah di sini dengan alam itu sendiri ya, dari cerah air ya. Ya sekarang ini Mas Andi, satu yang saya ingin tanyakan lagi, pernah nggak Mas Andi itu ragu setelah ngejalanin ya, begitu mau nanam itu, pernah nggak ragu untuk menanam alpukat? Selama ini belum pernah, saya selalu optimis. Jadi apa sih yang nggak bisa? Mantap saudaraku. Jadi Ini yang perlu ditiru dan dicontoh semangatnya, oke? Terus? Jadi ya Apa nggak ngabisin biaya banyak nih seperti ini? kalau ngabisin banyak bisa Ditekan ya. ditekan, bisa ditekan. Dengan cara Mas bekerja sendiri dan Ya, ngerjain sendiri, sendiri ya. gitu ya? Mungkin kalau untuk pupuk bisa kita bikin POC kan gitu kan. Oke. Nanti dulu itu ya, kita pingin ini ngebahas lahan ini dulu. Coba bisa dilihat itu loh, lahan dari situ ke situ itu, dan memang saya lihat kondisi pohon yang dekat dengan air itu sangat bermasalah ya sedikit ya. Mungkin nanti kan lebih jelas di Mas Andi. Oh ya saudaraku, Mas Andi tadi sudah jelasin ya, dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi dan semangat yang luar biasa, akhirnya lahan gambut seluas 6,5 meter yang di sekeliling semak belukar dan air ditanamilah alpukat. Nah sekarang saya ingin tanya Mas, usia tanaman alpukat ini berapa tahun Mas? Ini persisnya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, Oke. 1,5 tahun. 1,5 tahun kalau dilihat dari tinggi dan lebar pohon, masuk sih 1,5 tahun. Tapi kenapa sih Mas cenderung pohon ini alpukatnya kuning-kuning? Karena gini, kalau di tanah gambut itu kan ketika musim hujan tinggi dia zat asam akan naik. Zat asam akan naik. Tapi ketika nanti cuaca udah ini, dia akan mupus tunas-tunas baru. Dan pertumbuhannya sangat subur gitu Sangat ya. subur. Itu aja. Jadi seperti itu. Jadi nggak ribet. Di situ cuman pakai dolomit. Dikit aja udah. Untuk menyetabilkan pH tanah tanah dengan menggunakan dolomit ya. Kira-kira untuk pemakaian dolomit berapa bulan sekali Mas? Oh ya. Ketika lihat cuaca. Ketika musim kemarau kita sama sekali nggak menggunakan dolomit. Jadi ketika musim penghujan 1 bulan sekali. Kalau hujannya ekstrem, kalau hujannya mungkin 3 hari sekali baru hujan, mungkin ya 2 bulan sekali. Kira-kira satu pohon tuh berapa takarannya untuk dolomitnya Mas? Takarannya kurang lebih 1 piring nasi itulah, kurang lebih. 1 piring ya, mungkin sekitar 2 kilo ya. setengah kilo. Setengah kilo lebih dikit lah, kurang lebihnya. Nah, kilo. Untuk satu pohon ya. Itu pohon. Jadi sebenarnya fungsi dolomit itu untuk menetralkan zat asam ya. Asam. Jadi memang sebaiknya sebelum kita memupuk, kita pahami dulu kondisi pohonnya. Ketika pohonnya sedikit menguning, mungkin ada masalah dengan unsur hara, Ya. kita berikan dengan dolomit supaya pH tanah stabil ya. Ya. Setelah stabil otomatis pupuk yang kita berikan bisa langsung terserap gitu ya Mas ya. Ya. Seperti itu. Karena kita ngelihat di sini ini ada siring, ini aja airnya banyak sekali. Sangat jernih airnya. Nih, akar-akarnya. Iya ya. Jadi Sama rata-rata akarnya dia tuh. akarnya bisa keluar semua Mas ya. Tuh. Akar serabut. Apakah ada pupuk khusus ini Mas? Nggak ada. Ya kita pancing pakai kimia. Jadi nggak pakai pupuk kandang Mas? Kalau untuk awal tanam saya pakai. Pakai ya. Media pakai melibatkan pupuk kandang untuk awal tanam aja. Selanjutnya kalau di tanah-tanah gambut seperti ini Tidak pakai. kita fokus dolomit. Dolomit ya. Dolomit pancing sama kimia.
karena sekarang mutiara mahal ya. Jadi kita pakai Posca Orea itu. Ya, pada intinya begini Mas ya. Jadi untuk berkebun itu selain kita mengejar produktivitasnya, jadi mengecilkan biaya operasional ya. Karena seberapapun besar hasil kebun kita, kalau operasionalnya tidak bisa dikecilkan, keuntungan jadi kecil ya Mas ya. Pendapatannya kedengeran wow, tapi setelah dirinci Nggak ketemu. keuntungannya kecil ya, Iya. karena biaya operasional yang Membengkak ya. Jadi gimana Bli kesan-kesannya? Kalau saya kesannya baru melihat sedikit lemas ya lahan seperti ini. Cuman setelah dicermati setiap pohon alpukat ini, ternyata pertumbuhannya sangat lumayan bagus di kondisi dan lahan yang berair dan gambut seperti ini. Sangat bagus, luar biasa Mas semangatnya. Semangat terus, jangan mundur. Pokoknya, mari jangan pernah bosan berbagi Mas, terutama ya tentang alpukat ini. Iya ya.